Shalom. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kami atas nama Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Patra Banjarmasin mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ini dengan ucapan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, berita jemaat untuk kita pada hari ini Minggu bertepatan dengan minggu sengsara yang ke-6, yaitu diambilkan dari Yesaya 37 ayat 1 sampai 14 dan Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Pimpinan khotbah adalah Bapak Pendeta FMI dan Ketua PH, terus Ketua Jaringan Khotbah, petugas lingkungan dari BPM, Yanis dari Jalan Panjang, sehingga lingkungan BPM dan sehingga. Bapak Ibu sidang jemaat, untuk berita jemaat kita pada hari ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai penegasan, diantaranya halaman 2 poin yang ketiga. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat di Patra untuk kantong kamar yang sebelumnya untuk dana pengadaan 200 km dan sistem gereja Patra GKI Banjarmasin untuk sementara diarahkan untuk bantu dana menutupi majelis besar GKI Banjarmasin yang dilaksanakan setiap hari Minggu jam 5 PM. Dan poin yang ke-6, diberitahukan kepada jemaat GKI Patra Banjarmasin bahwa GKI Patra melaksanakan ibadah berbicara live streaming di setiap minggu pukul 9 malam di Gereja Patra mulai tanggal 29 Maret 2020 dan seterusnya dengan menyesuaikan situasi dan kondisi. Dimohon jemaat untuk follow atau mengikuti akun Facebook Majelis Jemaat GKI Patra. Yang kedua, poin yang selanjutnya dan poin yang ketujuh, diberitahukan kepada seluruh jemaat GKI Patra Banjarmasin bahwa akan dilaksanakan perjamuan kudus dalam rangka Jumat Agung tanggal 10 April 2020 pukul 9 acara live streaming. Untuk teknisnya, roti dan anggur dibagikan ke lingkungan masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, untuk berita lain-lain bisa diambil di kantor BPH Majelis Jemaat Patra GKI Banjarmasin. Demikian Bapak Ibu berita jemaat untuk kita pada hari ini, dan mari kita akan memulai berita kita angkat ujian dari serentak untuk jemaat nomor 14 dan kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Lahirlah bersama kami dan dilayani. Jemaat dipersilakan.
marilah kita berdoa untuk menyesali dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah pengasih dan penyayang, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari yang indah cerah ini, kami memandu mengucap syukur dan terima kasih, sebab hanya karena kebaikan dan cinta kasih Tuhan, kami diberikan kesempatan dan diberkati untuk menikmati hari baik dan berkah yang Tuhan sediakan untuk kami. Terima kasih pada kesempatan ini, dengan segala pergumulan yang sedang kami hadapi, kami tetap bisa memuliakan Tuhan dan beribadah pada ibadah Minggu Sengsara yang ke-6 sekarang. Tuhan, kami adalah manusia yang lemah dan rapuh. Kelemahan dan kerapuhan itu dibuktikan dengan tindak perbuatan kami yang menyimpang dari jalan yang kehendak Tuhan, sehingga kami jatuh dan masuk ke dalam dosa. Untuk itu sekarang ini kami mengaku dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di hadapan Tuhan dalam kaitan hidup bersama kami yang tidak mencerminkan kasih di dalam Tuhan. Ampunilah kami orang yang berdosa ini ya Tuhan, agar kami tetap berharga dan layak di hadapan Tuhan untuk menerima anugerah kasih karunia dan berkat-Nya. Mampukan kami pula untuk memperbaharui diri dan hidup kami setiap saat, supaya dengan demikian kami membuktikan bahwa kami adalah umat Tuhan dan sungguh-sungguh kami mengerjakan apa yang menjadi pengajaran cinta kasih yang Tuhan ajarkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan pengakuan dosa kami di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Itulah petunjuk hidup baru dalam Yesaya 41 ayat 13. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, mari kita akan pujian kita dengan menyanyi lengkap Lima nomor 80, bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga.
Mari kita berdoa. Secara jasmani kami tidak berada di dalam gedung gereja ini ya Tuhan. Kami beribadah berpisah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami yakin roh kami Tuhan bersekutukan di hadirat-Mu. Sehingga juga kami bersorak-sorak di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu hingga saat ini. Terlebih kami dipanggil untuk beribadah di dalam hari ini, meskipun dalam kondisi yang sungguh meresahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu itu. Ini saatnya kami akan membaca firman-Mu. Beri kami hikmat, buat kami mendengar dan tanggap di dalam mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami mohon bimbingan Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Majelis Gereja Jemaat Efrata yang terdapat di dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Yeskiel, Kitab Yeskiel pasal yang ke-37, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Di bawah judul Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Dia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Dia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku berbuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku berbuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara bergerak-gerak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamati-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari tempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku berbuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu pun masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjadikan kakinya suatu menara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan,
menjadi kering, dan pengharapan kami sudah menyatu. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan roh ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanah itu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakan dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya. Dari segala tempat dan masa, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, dan kami dan kepada Roh Kudus, lahir dari anak saudara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persembuhan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan kami, dan hidup yang kekal. Allah setia dengan janjinya. Dia berjanji akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Setiakah kita kepadanya? Demikianlah nyanyian yang akan kita angkat kepada Tuhan, terletak di Jemaat nomor 154, bait yang pertama dan yang ketiga. Jemaat dipersilakan dulu. firman-Nya untuk kita pagi hari ini. Kita awali dengan berdoa bersama. Kita berdoa.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Saya bacakan firman Tuhan, jemaat dapat menyimaknya masing-masing di dalam hati. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus mati, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terang, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terang, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mandi bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.
Tetapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa dia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikuti, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk merantau di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah dia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudara pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelihara mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masuklah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang tinggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukalah, sudah dikatakan kepadamu. Bukankah sudah dikatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah dia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain pelung. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terpuji bagi Tuhan yang memberikan dan memberkati kehidupan bagi kita saat ini.
bisa berada dalam ibadah Minggu Sengsara. Pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini saya beri dulu. Allah yang hidup memberi kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa kematian pasti menyisakan perasaan yang sedih bagi siapa saja. Terlebih mereka yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan yang meninggal. Katakanlah anak kehilangan sosok orang tua yang mengasihi, suami atau istri akan kehilangan pasangan hidup yang selalu bersama di kala susah dan senang, dan orang tua kehilangan anak yang peduli dan selalu memperhatikan. Demikian juga dengan para saudara dan sahabat yang kehilangan sosok yang bersangkutan sebagai yang humoris, sosok penolong, pekerja keras. Intinya adalah bahwa kematian akan memunculkan perasaan yang takut bagi siapa saja. Takut karena tidak tahu kapan dia datang. Takut karena pasti akan meninggalkan kesedihan dan pilu bagi mereka yang dikasih. Takut karena belum siap menghadapi. Dan masih banyak lagi deret ketakutan lain. Saudara jemaat Tuhan, bicara tentang kematian hampir pasti banyak orang tidak mau membicarakan. Karena kematian identik dengan cerita pilu. Tetapi beda apa yang diberitakan dalam Injil Yohanes 11 ini. Ternyata ada kabar gembira di balik cerita kematian Lazarus. Lazarus bisa hidup kembali. Lazarus dibangkitkan dan hidup kembali karena kuasa Tuhan Yesus lewat mukjizatnya. Marta dan Maria saudara Lazarus awalnya sedih karena ia sudah mati dan bahkan sudah 4 hari dikuburkan. Ini mereka berubah gembira dan senang atas kebangkitan dan dari kematian Lazarus ini. Saudara, peristiwa ini sungguh luar biasa karena yang biasa orang mati tidak bisa hidup kembali. Dan seandainya bisa bangkit, mungkin dibangkitkan dengan kuasa lain, kuasa gelap. Tetapi sejatinya ia tetap tidak bisa hidup seperti sedia kala. Hidup kita hanya Tuhan saja yang bisa berikan. Tidak hanya itu, hidup mati kita hanya Tuhan yang berkuasa. Baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab hanya Tuhan saja sang pemilik hidup abadi yang maha kuasa. Dengan demikian, fenomena kebangkitan dan hidup kembali terjadi hanya karena kuasa Tuhan, dan itu untuk kemuliaan namanya. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat membangun iman supaya percaya bahwa Allah yang hidup senantiasa memberikan kehidupan dalam setiap kenyataan pengalaman hidup yang terjadi. Kehidupan yang diberikannya tidak terbatas pada aspek fisik saja, tetapi di dalamnya juga menyatu segi spiritualitas, seperti Marta dan Maria yang bisa dikatakan spiritualitasnya mati ketika Lazarus mati, yang kemudian spiritualitasnya hidup kembali bersama dengan kebangkitan dan hidup Lazarus kembali. Saudara jemaat Tuhan, nas ini bercerita tentang Lazarus yang mati karena sakit keras. Marta dan Maria prihatin dengan kondisi Lazarus yang kritis.
Yesus justru tidak segera ke Betania menemui Lazarus, justru bertahan 2 hari lagi. Yesus justru menjawab dan mengatakan bahwa penyakit Lazarus tidak akan mematikannya. Penyakit itu akan memuliakan Allah. Apa-apaan itu? Mereka tidak mengerti maksudnya. Pada ayat 14 rupanya Yesus sudah tahu tingkat keparahan sakit Lazarus, sehingga ia katakan Lazarus sudah. Lalu berikutnya ia katakan, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Saudaraku, dari sini kita dapat pahami bahwa ternyata menjadi percaya harus melewati proses belajar yang terus-menerus, supaya kepercayaan itu menjadi kokoh. Menjadi percaya bukannya tanpa proses belajar. Menjadi percaya bukan peristiwa sekali jadi, apalagi tanpa dasar. Menjadi percaya mengajarkan kita supaya jangan sekali-kali menjadi sombong dengan apa yang dipercayai. Seperti para murid yang selalu dekat dengan Yesus dan sumber percaya mereka, lalu memunculkan kesombongan rohani. Memang akhirnya Yesus datang, tapi Lazarus sudah dikuburkan 4 hari lalu. Akhirnya Marta dan Maria pasti kecewa kepada Yesus. Karena itu saat Yesus tiba, mereka bersikap. Maria tetap di rumah bersama dengan masyarakat yang memberi penghiburan, dan dia tidak antusias dengan kedatangan Yesus, sebab Lazarus sudah tiada. Marta pun berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi Marta tetap kecewa, dan itu Yesus akan membangkitkan Lazarus saat itu juga. Yang disangka Marta perkataannya hanyalah penghiburan belaka. Sebab memang semua orang mati pasti akan dibangkitkan pada akhir zaman. Masih dalam perasaan kecewa, Marta dan Maria tetap mau mengantar Yesus ke kubur Lazarus. Dan mereka mengira kunjungannya ke kubur sebagai lawatan yang terlewati. Karena Yesus belum melihat Lazarus ketika sakit sampai mati dan dikubur. Apa yang terjadi? Setibanya di sana Yesus menangis. Yesus perintahkan supaya kubur batu itu dibuka. Tapi Marta mengira Yesus sangat ingin melihat fisik tubuh Lazarus yang mati. Karenanya dia melarang sebab sudah berbau. Namun apa yang terjadi? Yesus memanggil Lazarus dan mengajaknya keluar dari kubur batu. Dan orang banyak berpikiran apa sih yang dilakukan Yesus memanggil orang yang sudah mati. Ternyata Lazarus bangkit, ia berdiri, ia berjalan keluar, masih dengan kain kapan dan kain peluh yang menempel di tubuhnya. Semua orang kaget, tercengang, bercampur dengan rasa takut kok lainnya bisa hidup kembali. Yesus memastikan kepada mereka, dia ini Lazarus yang sudah bangkit dan hidup kembali. Karenanya ia berkata, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Artinya biarkan dia hidup kembali. Itulah kehendak Tuhan. Apa yang dapat kita petik dari cerita kebangkitan Lazarus ini, saudara? Yang pertama, peristiwa Lazarus yang dibangkitkan dan hidup kembali mengingatkan kita supaya teruslah belajar percaya. Seperti layaknya Maria, Marta, dan para murid, juga masyarakat yang menyaksikan peristiwa itu. Belajar percaya itu harus melampaui akal manusia. Kesaksian yang diperlihatkan orang banyak pada peristiwa Lazarus
kita percaya sesungguhnya masih tidak percaya. Seharusnya kita percaya dalam ketidakpercayaan. Dalam posisi inilah kita perlu terus belajar percaya. Seperti Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Beriman percaya kepada Yesus harus menembus batas-batas dalam kita. Yang kedua, kita percaya kepada Allah yang hidup karena Ia memberi hidup. Ini kita hidup sekalipun di tengah-tengah segala kekacauan, kekalutan, dan ketakutan. Karena Ia hidup. Untuk itu hidup percaya kita semestinya membawa perubahan. Seperti tubuhan Nabi Yesaya dalam bacaan tadi. Allah yang hidup menghidupkan pengharapan, membangkitkan optimisme bangsa Israel dalam derita perjuangan di Babel. Berjumpa dan mengalami berbagai pergumulan hidup merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari dalam hidup beriman ini. Sekalipun wujud dari pergumulan itu terasa semakin kompleks dan sungguh berat untuk dipikul, saudara, justru disinilah iman kita itu memperlihatkan kualitas spiritualitas. Menjadi kuat dalam kesabaran ataukah lemah lembut tak berdaya dalam kepesimisan tak berpengaruh. Spiritualitas bukan semakin pesimis, tetapi menjadi optimis. Bukan membuat kita pasif, tetapi harus semakin dinamis. Bukan menjauhkan diri dari Allah, tapi justru mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita terkadang kurang menyadari bahwa Allah yang hidup itu terus memberi hidup, bertindak dan memihak kita, sehingga kita kuat menjadi sabar, cerdas menghadapi semua itu. Inilah iman kita saat menghadapi pandemi COVID-19. Tinggal di rumah saja bukan berarti pasif, tetapi justru semakin kreatif dan inovatif berjumpa dengan Allah bersama dengan keluarga. Inilah perjuangan bersama kita supaya para medis dan pendukung bekerja maksimal dan selamat agar yang sakit dirawat disembuhkan, yang sehat tetap sehat dengan tinggal di rumah. Percayalah Allah berkuasa atas segala sesuatu, termasuk atas situasi kekacauan, ketakutan yang sekarang terjadi di dunia. Berdoalah padanya agar pandemi ini berakhir dengan tuntas. Selamat beriman kepada Allah yang hidup. Selamat menjiwai sengsara yang keenam. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama menaikkan doa sembah kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, segala puji syukur dan terima kasih kami sampaikan ke hadapan-Mu. Kami boleh mendengarkan sabda firman Tuhan saat kami menapakilasi jalan salib minggu sengsara yang ke-6 hari ini. Firman Tuhan membangkitkan semangat dan optimisme kami di tengah-tengah rasa pilu dan takut karena wabah corona. Lazarus yang dibangkitkan dan hidup kembali sedia kala
menjadi berita kesaksian iman yang harus membangkitkan semangat dan optimisme kami dengan segala situasi pergumulan yang terjadi sekarang, supaya kami tidak menjadi pesimis, putus asa, stres berat, tetapi meyakini hidup yang Tuhan berikan berarti Tuhan juga menyertai. Terima kasih atas sabda firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus hidup karena Engkau yang memberikan kehidupan bagi kami adalah yang Engkau, dan supaya kami tidak menyia-nyiakan kehidupan ini dan mengisi hidup ini dengan hikmat dalam kesetiaan pada kita. Ajarkan kami sebagai jemaat yang dewasa untuk menanamkan keberanian, optimisme, dan bijaksana meneruskan sabda firman Tuhan khusus kepada generasi anak-anak dan yang lebih muda, supaya mereka tetap hidup dalam harapan kepada Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan menjalani hidup dengan segala pergumulan. Tuhan, kami memohon perlindungan, kami memohon keselamatan untuk hari-hari hidup yang kami jalani. Sertai dan berkatilah kami, supaya hidup kami membawa damai sejahtera dan memperlihatkan kepedulian, supaya kami boleh memberi arti dalam kehidupan. Kegiatan dan aktivitas kami yang terus kami lakukan bersama dengan kapasitas kami masing-masing di rumah, supaya berkat dari kami dapat bijaksana menyikapinya. Namun itu menunjukkan dukungan dan perjuangan kontribusi bersama kami, supaya pihak medis dan semua orang yang berada di garda depan di dalam menangani pandemi corona ini dapat mengerjakannya dengan cermat, dengan selamat. Yang sakit dirawat untuk disembuhkan, sehingga kami yang sehat tetap di rumah dan tetap sehat. Berikanlah hikmat kepada pemerintah kami dan semua elit bangsa. Berikanlah kesehatan, keselamatan bagi semua petugas medis dan semua yang berkontribusi dalam bersinergi untuk merespon wabah corona. Tuhan mengasihi dan menyayang, tapi memberikan dukungan dan doa penghiburan juga bagi pihak keluarga yang ditinggalkan, yang telah kembali dalam kemuliaan Tuhan, dan mereka dikuatkan, dihibur, dan tetap hidup dalam spiritualitas kepada Tuhan. Kami juga mendoakan ya Tuhan, bagi mereka yang sedang sakit dirawat di rumah sakit, agar mereka boleh mendapatkan jamahan tangan Tuhan untuk semangat dan mendapatkan pemulihan dan kesembuhan. Tuhan mengasihi dan penyayang. Secara dunia kami mendoakan setiap pemimpin-pemimpin negara agar wabah corona ini justru dilihat sebagai bentuk kesinergian bagi kami sekalian seluruhnya, untuk kemudian mengambil hikmat di baliknya, supaya kami lebih peduli akan nilai-nilai kemanusiaan, dan berikutnya dengan bijaksana para pemimpin yang tidak ceroboh di dalam menjalankan kepemimpinan dan kepemerintahan. Tuhan mengasihi dan penyayang. Kami mendoakan juga ya Tuhan, agar pelayanan-pelayanan gerejamu dimanapun
Dengan bijaksana kami dapat memanfaatkan setiap ruang dan fasilitas yang ada agar pelayanan dan pendidikan kepada jemaat dapat tepat terjaga. Sehingga dengan demikian iman kami sebagai proses belajar percaya dapat terus terjadi, supaya dengan demikian hidup kami semakin kuat dalam pengharapan dalam iman kepada kami. Mendoakan juga yang Tuhan untuk setiap gagasan-gagasan pelayanan-pelayanan pembangunan yang terus dilaksanakan baik di dalam gereja maupun dalam negeri, biarlah semuanya itu dapat bergulir dengan baik, dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, lindungi, jaga dan berkati kami dari sekarang ini sampai selamanya. Terpujilah nama-Mu untuk selamanya, dan seluruh rangkaian dari sapaan kami di dalam kemuliaan Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita, yang mana persembahan syukur ini bisa dikumpulkan di rumah ada masing-masing, kemudian dikumpulkan secara mandiri kepada pengurus lingkungan. Dan sebelum kita mengumpulkan persembahan ini, mari kita dengarkan naskah Natal yang terdapat di dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada, bukan berdasarkan apa yang tidak ada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan jemaat-Mu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi dengan menyanyikan nyanyian Hidup Baru nomor 133 bait yang pertama. Amin.
membacakan set Surah dalam rangka kesiapan diri kita untuk menerima perjamuan kudus Jumat Agung pada tanggal 10 April mendatang. Pertama, memahami perjamuan kudus, bahwa sakramen perjamuan kudus adalah tanda dan meterai yang ditentukan dan diperintahkan Tuhan Yesus untuk dirayakan. Sakramen perjamuan kudus diadakan karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menerima dan melayani setiap orang untuk menerima janji. Anugerah Allah mendahului dan menumbuhkan kesadaran iman agar setiap orang percaya secara pribadi dan bersama-sama, baik orang dewasa maupun anak-anak, untuk merayakan dan memperingati penggenapan janji-janji Allah. Yang kedua, memeriksa hubungan umat dengan Allah. Pada saat perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus menghendaki agar kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenal Tuhan Yesus, berarti mengalami kehadirannya sebagaimana murid-muridnya dahulu dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mengenal Tuhan Yesus juga berarti menyadari bahwa seluruh pengorbanan yang sudah Dia lakukan adalah untuk keselamatan dunia. Apakah kita sungguh-sungguh rindu untuk mengalami perjumpaan secara pribadi? Apakah kita sungguh-sungguh menghayati seluruh hidup dan pelayanan Tuhan Yesus hingga kedatangannya kembali? Yang ketiga, memeriksa hubungan dengan sesama. Marilah kita merenungkan apakah kita sudah menghayati bahwa Tuhan Yesus menjadi kepala dalam seluruh kehidupan, baik kehidupan berjamaah, bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita. Apakah kita sudah menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi semua orang terhadap yang lain? Yang keempat, memeriksa kesediaan untuk bersaksi dan melayani. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Sebagai anggota tubuh Kristus, sudahkah kita menjadi wujud kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia? Sebagai telinga yang bersedia mendengar dan peduli dengan keluh kesah dari orang-orang yang memerlukan pertolongan. Sebagai mulut yang menyuarakan kebenaran. Sebagai tangan yang berkarya memperjuangkan keadilan dan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk menyiapkan diri dalam ikut merayakan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Jumat Agung 10 April 2020 mendatang. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat Tuhan, hiduplah dengan penuh harapan dan keyakinan di dalam Kristus. Tetap tinggal dan beraktivitaslah di rumah, dan Tuhan akan terus memelihara, menolong dan memberkati. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
tetap tinggal di rumah, tetap sehat dan semangat. Tuhan memberkati.